Pasar otomotif Indonesia akan terguncang. Tahun ini dan tahun depan, segmen SUV akan kedatangan monster-monster baru yang siap menggusur dominasi lama. Dari desain yang bikin melongo, fitur secanggih film fiksi ilmiah, sampai performa yang gak masuk akal, deretan SUV ini bukan main-main. BYD makin menggila. Setelah bikin geger dengan Dolphin dan Seal, kini mereka siap menggebrak dengan BYD N9, Leopard 3, dan Yangwang U8. SUV mewah bertenaga listrik yang bisa jalan meski bannya bocor atau bahkan ngambang di air. Dari Tiongkok ke Indonesia, invasi SUV makin brutal. GAC Trumpci GS8 siap mengacak-acak segmen premium dengan desain gagah dan teknologi hybrid. Sementara itu, Jetour T2 datang dengan tampang ala Land Rover, tapi harga merakyat bisa jadi ancaman serius buat brand Jepang. Korea juga gak mau ketinggalan. Hyundai Palisade 2026 tampil makin sangar, lebih futuristik, dan katanya bakal jadi SUV keluarga terbaik di kelasnya. Apakah ini cukup untuk melawan serbuan Cina? Vietnam pun unjuk gigi lewat VinFast VF9, SUV listrik besar yang digadang-gadang siap menyaingi Tesla. Belum lagi M-Hero 917 dan Baich BJ40 SE. Dua SUV dengan tampang militer dan tenaga buas yang bakal bikin Anda mikir dua kali sebelum beli Fortuner atau Pajero. Dan yang paling ditunggu GWM Tank 700, SUV super gagah yang siap menyasar pasar off-road premium. Siapa sangka SUV segarang ini bisa masuk ke Indonesia? Penasaran bagaimana spesifikasi keseluruh mobil ini? Berikut ulasannya dari kami. Halo semua, selamat datang di channel Oblitz. Kalau Anda berpikir semua mobil listrik itu tampangnya mirip-mirip, tunggu sampai lihat BYD Leopard 3 ini. SUV ini nggak cuma tampil beda, tapi datang membawa karakter. Desain berani, fitur melimpah, dan harga yang bikin Anda mikir ulang soal mobil impian. Ini bukan sekadar SUV listrik biasa. Ini adalah perwujudan masa depan yang siap Anda kendarai hari ini. Dari tampilan luarnya saja, Leopard 3 sudah terlihat seperti mobil dari film sci-fi. Garis-garis bodinya tegas, proporsi tangguh, dan aura off-road yang kuat langsung menyiratkan ini mobil bukan buat sekadar gaya, tapi juga punya tenaga dan ketahanan. Dengan DNA khas SUV, Leopard 3 menyatukan keindahan desain dan fungsi dalam satu paket yang sangat menggoda. Seperti bagian depan, mobil ini memiliki grill solid bergaya futuristik yang dipadukan dengan DRL LED tajam memberi kesan agresif. Lampu utamanya tipis memanjang seperti mata robot, dan bumper depan memiliki desain berlapis dengan aksen aerodinamis serta pelindung bawah yang menegaskan sisi off-roadnya. Di sisi samping, siluetnya kokoh dengan lekukan yang tegas dari fender ke belakang. Menghandle pintu rata dengan bodi menambah kesan modern dan minimalis. Ban yang digunakan juga tidak main-main, mengusung profil tebal dengan velg berukuran 18 hingga 20 inci tergantung varian. Ground clearance-nya tinggi, cocok buat Anda yang suka petualangan atau tinggal di area berbukit. Bagian belakangnya pun nggak kalah menarik. Lampu belakang LED berbentuk garis horizontal penuh memberi kesan lebar dan elegan. Di bawahnya, bumper belakang didesain dengan pelindung khas SUV dan detail ala diffuser. Tak lupa emblem Leopard terpampang gagah menandakan identitas sub-brand premium dari BYD ini. Masuk ke dalam kabin, Anda langsung disambut dashboard berdesain futuristik, namun tetap ergonomis.
Panel-panelnya berlapis material soft touch dan aksen metalik. Di tengah, layar infotainment besar berukuran 15,6 inci. Layarnya bisa diputar horizontal atau vertikal, sebuah fitur khas BYD yang sangat berguna tergantung kebutuhan navigasi atau hiburan. Kursi-kursinya dibalut kulit sintetis berkualitas dengan bentuk ergonomis dan dukungan lumbar yang nyaman. Baris kedua lega banget, cocok buat keluarga. Ada panoramic sunroof dan sistem pencahayaan ambient yang bisa diatur warnanya sesuai mood. Jadi, bukan cuma soal penampilan kenyamanan juga juara, mantap BYD. Dari sisi fitur, Leopard 3 hadir lengkap kamera 360 ada selengkap, blind spot monitor, cruise control adaptif, lane keeping assist, sampai sensor parkir depan belakang. Untuk hiburan, sistem audionya disetel khusus agar menghasilkan kualitas suara yang imersif. Mobil ini juga sudah support Apple CarPlay dan Android Auto. Plus fitur-fitur pintar berbasis AI yang memungkinkan perintah suara untuk mengatur AC, membuka jendela, sampai mengubah mode berkendara. Berbicara soal performa, BYD Leopard 3 ini ditawarkan dalam dua pilihan penggerak roda belakang dan semua roda. Motor listriknya punya tenaga hingga 215 horsepower dengan akselerasi 0 sampai 100 km per jam dalam waktu sekitar 7 detik. Baterai Blade khas BYD menjamin keamanan tinggi dengan jangkauan maksimal hingga 501 km, cukup untuk Jakarta-Surabaya tanpa isi ulang. Untuk pengisian ulang, Leopard 3 mendukung fast charging DC hingga 120 kW, yang artinya dari 30 ke 80% bisa dicapai dalam waktu sekitar 30 menit. Dengan efisiensi energi yang tinggi, mobil ini ramah lingkungan dan hemat operasional. Dan sekarang bagian yang paling ditunggu harganya. BYD Leopard 3 dibanderol mulai dari sekitar 300 jutaan hingga 450 jutaan tergantung varian dan fitur. Dengan semua teknologi dan performa yang ditawarkan, mobil ini benar-benar memberikan nilai luar biasa di setiap rupiahnya. Nggak heran kalau banyak yang mulai berpaling dari mobil konvensional. Beberapa waktu lalu, BYD telah resmi memperkenalkan merek mobil listrik mewahnya, Yangwang. Bersamaan dengan itu, pabrikan asal Cina ini juga memperkenalkan dua model ramah lingkungan premium, dan salah satunya adalah U8. Yangwang U8 merupakan SUV mewah yang sepenuhnya ditenagai oleh baterai. Selain memperkenalkan monster off-road ini, jenama negeri tirai bambu tersebut juga meluncurkan teknologi berkendara yang dikenal sebagai Yixifang atau A-Platform, yang akan digunakan untuk pertama kali di mobil ini. Teknologi Yixifang adalah motor sisi roda baru yang menggerakkan kendaraan melalui 4 motor independen, tanpa bergantung dengan roda kemudi untuk berbelok. Hal ini memungkinkan mobil mencapai kemudi 360 derajat di satu tempat. Berbicara soal desain, mobil ini sendiri mengadopsi bahasa desain Gate of Time and Space, yang menggabungkan elemen futuristik dengan gaya brutal. Lampu depan berbentuk L unik dan sangat mudah dikenali saat dinyalakan. Sementara eksterior grill didesain dengan dot matrix dan bagian tengah grill dilengkapi dengan logo merek. Adapun pada bagian bodi belakang, mobil ini memiliki desain lampu huruf L seperti di depan dan juga terdapat konde untuk menyimpan ban cadangan.
Secara keseluruhan, SUV ini memiliki perawakan yang gagah dengan panjang 5.300 mm dan jarak sumbu roda 3.050 mm. Model ini juga dilengkapi dengan gagang pintu tersembunyi, desain aerodinamis di lengkungan roda, dan pilar D. Mobil baru ini ditawarkan dengan pelek R 20 inci dengan ukuran ban 275/60. Yang lebih menarik dan sangat istimewa dari yang Wangwu 8 ini adalah mobil disebut-sebut tidak hanya jadi mobil yang cocok untuk jalur off-road, tapi sangat tepat jika disebut mobil amfibi. Ya, ini karena mobil tersebut mampu mengapung di atas permukaan air. Ketangguhan yang Wangwu 8 ketika dipacu di atas permukaan air, karena mobil ini sudah memiliki sertifikasi IP68 dan teknologi penyegelan mobil yang modern. Belum sampai di situ, mobil yang dikembangkan 100% sendiri oleh BYD di Cina ini punya kelebihan lain. Yaitu ketika ban kempes, mobil akan tetap bisa melaju, bahkan kecepatannya tembus 120 km per jam. Soal performa, yang Wangwu 8 yang sudah menggunakan rangka tangga dibenamkan 4 motor listrik, berdaya yang masing-masing mampu menghasilkan daya 220-240 kW. Alhasil, jika semua motor listrik ditotal, maka daya yang dihasilkan mencapai 820 kW, atau setara 1114 PS dan torsi 320-420 Nm. Dengan tenaga tersebut, mobil ini mampu berakselerasi dari 0 sampai 100 km per jam hanya dalam waktu 3 detik. Dengan performa ini, mobil listrik BYD ini diklaim menjadi salah satu SUV tercepat di dunia. Itulah mengapa ia disebut memiliki tenaga sekelas supercar. Menyoal harga, yang Wangwu 8 yang masuk segmen kelas menengah atas. Masuk jalur produksi diperkirakan harganya antara 800.000 yuan sampai 1,5 juta yuan, atau sekitar 1,8 sampai 3,4 miliar rupiah. BYD sendiri berharap mobil yang sudah semakin dikembangkan pada tahun lalu dapat segera masuk jalur produksi dan dijual secara massal. Jetour T2 menggunakan konstruksi manekok, artinya bodi dan sasis digabungkan menjadi satu kesatuan. Hal ini menghasilkan peningkatan efisiensi bahan bakar, keamanan pengemudi, keselamatan dan kelayakan saat bertabrakan. T2 memiliki desain kotak dengan spatbor, pelat selip, dan roof rail yang menonjol, memberikan tampilan yang kokoh dan terkesan SUV petualang. Ada fitur sangat menarik menurut kami pada Jetour T2 ini. Fitur XWD pada Jetour T2 merupakan sistem penggerak semua roda cerdas yang dirancang untuk kemampuan off-road dan kondisi berkendara yang beragam. Sistem 4-wheel drive generasi ke-6 dari BorgWarner ini secara otomatis beralih antara 2-wheel drive dan 4-wheel drive berdasarkan kondisi jalan real-time. Sistem ini mempertahankan kecepatan rendah tetap untuk bermanuver off-road yang sangat terkendali. Secara dimensi, Jetour T2 memiliki panjang 4.785 mm, lebar 2.006 mm, tinggi 1.870 mm, serta wheelbase 2.800 mm. Secara desain eksterior, Jetour T2 sangat menonjol. Karena bagian depannya yang megah dengan grill besar, lampu depan LED, dan underguard yang kokoh. Secara profil, SUV ini memiliki garis yang sangat persegi, rel atap, dan lengkungan roda yang menonjol.
Sedangkan bagian belakang dilengkapi pintu belakang yang mencolok dan lampu berteknologi tinggi. Soal interior, Jetor T2 ini memiliki desain yang sangat bersih dan elegan. Dengan konsol tengah berukuran 15,6 inci yang menonjol, T2 juga memiliki instrumen klaster digital berukuran 10,25 inci. Model ini ditenagai chip Snapdragon 8155 dan memiliki sistem audio Sony 12 speaker. Untuk meningkatkan sensasi, ia mencakup kursi berventilasi dengan memori, ambient light, dan sunroof. Soal performa, di bawah kap mesin ditenagai mesin bensin 2 liter turbo. Bertenaga 254 horsepower dan torsi puncak 390 Nm. Mesin ini terhubung dengan gearbox otomatis kopling ganda DCT7 kecepatan dan sistem penggerak semua roda BorgWarner generasi ke-6. Dan di masa depan juga akan ada sistem hybrid bahkan full elektrik. Jetor T2 ini baru sudah tersedia di beberapa pasar internasional dan digadang-gadang juga akan masuk Indonesia tahun ini. Terakhir, merek ini menawarkan garansi 10 tahun atau 1 juta kilometer. M-Hero 917 hadir dengan desain yang benar-benar maco dan futuristik. SUV ini dirancang untuk tampil gagah namun tetap modern dengan garis bodi yang tajam dan maskulin. Secara keseluruhan, tampilannya seperti gabungan antara kendaraan militer dan SUV mewah kelas atas. Desain ini jelas mengisyaratkan bahwa M-Hero 917 ini bukan sekadar mobil harian tapi juga simbol gaya hidup dan kekuatan. Seperti desain bagian depan M-Hero 917 tampak agresif dengan grill besar berbentuk heksagonal, serta lampu utama LED dengan desain tajam seperti mata elang. Grill ini dilengkapi dengan elemen-elemen bercahaya yang memberi kesan futuristik, apalagi saat malam hari. Ada juga skid plate tebal yang memberi nuansa off-road sejati, membuat SUV ini seolah siap menerjang medan apapun. Bergeser ke sisi samping, dimensi SUV ini benar-benar mencolok. Dengan lebar mencapai 2080 mm dan panjang hampir 5 meter, M-Hero 917 tampil seperti raksasa di jalanan. Velg besar berukuran 20 inci ke atas fender kekar serta ground clearance tinggi menunjukkan bahwa mobil ini bukan sekadar gaya, tapi juga tangguh. Menghandle pintu model flash dan kaca spion elektrik memberikan sentuhan modern yang keren. Tampilan belakangnya juga tidak kalah mencuri perhatian. Desain lampu belakang LED memanjang menyatu dari kiri ke kanan memberi efek lebar dan modern. Ada spoiler atas dan diffuser bawah yang menambah kesan sporty. Logo M-Hero menyala di bagian tengah menguatkan identitas mobil ini saat melaju di malam hari. Masuk ke interior, suasana langsung berubah menjadi kelas premium. Kabin M-Hero 917 dirancang dengan sentuhan mewah dan futuristik. Material soft touch berbalut kulit, ambient light yang bisa disesuaikan, serta finishing logam di beberapa bagian menambah rasa eksklusif. Bahkan, joknya menggunakan kulit premium dengan pemanas, ventilasi, dan pengaturan elektrik lengkap. Salah satu pusat perhatian di kabin ini adalah 3 layar besar di bagian dashboard. Layar pertama adalah panel instrumen digital untuk pengemudi, layar tengah berfungsi sebagai pusat infotainment, dan layar ketiga di depan penumpang, depan mirip seperti yang digunakan oleh Porsche dan Mercedes-Benz. Semuanya sudah touchscreen dengan tampilan tajam dan respons cepat.
Untuk layar infotainment mendukung Apple CarPlay, Android Auto, navigasi GPS, kamera 360, serta pengaturan AC, audio, dan pengendalian kendaraan, serta menggunakan sistem audio premium. Kursi baris kedua juga sangat lega dan mewah dengan ruang kaki dan kepala yang lapang. Terdapat armrest besar, port USB-C untuk charging cepat, dan bahkan opsi kursi captain seat. Di bagian belakang, bagasinya juga luas dan bisa diperluas dengan melipat kursi baris ketiga secara elektrik. Soal performa, M-Hero 917 tersedia dalam dua varian, versi listrik murni dan versi hybrid. Versi listriknya dibekali 4 motor dengan total tenaga 1088 horsepower, akselerasi dari 0 hingga 100 km per jam hanya 4,2 detik. Sedangkan versi hybrid punya output 600 kW atau sekitar 816 horsepower dengan mesin 1,5 liter turbo sebagai generator. Untuk fitur kenyamanan, M-Hero 917 sudah lengkap. Sunroof panorama besar, climate control 4 zona, wireless charging, kursi pijat, bahkan sistem suspensi udara yang bisa menyesuaikan tinggi kendaraan secara otomatis tergantung kebutuhan Anda. Fitur keselamatannya juga luar biasa lengkap. SUV ini sudah dibekali dengan full ADAS tingkat lanjut, termasuk Adaptive Cruise Control, Lane Keeping Assist, Automatic Emergency Braking, Blind Spot Monitor, Rear Cross Traffic Alert, hingga fitur auto parkir pintar. Bahkan sudah mendukung Autonomous Level 2+. Dengan segala kemewahan, performa, dan fitur tersebut, banyak yang kaget ketika tahu harga mobil ini. Di pasar Tiongkok, M-Hero 917 dibanderol mulai dari 637.000 yuan, setara sekitar 1,4 miliar rupiah. Untuk versi hybrid dan 697.000 yuan atau sekitar 1,6 miliar untuk versi listrik penuh. Harga ini tentu jauh lebih terjangkau dibanding SUV mewah Eropa sekelas Mercedes-Benz G-Class atau Land Rover Defender. Kalau nanti masuk ke Indonesia, terlebih jika dirakit lokal atau masuk lewat jalur importir umum. Bukan tidak mungkin M-Hero 917 bakal jadi SUV mewah paling value for money yang pernah ada di pasar kita. Jadi siap-siap saja SUV monster dari Tiongkok ini bakal jadi mimpi buruk buat brand-brand Jepang dan Eropa. M-Hero 917 ini bukan sekadar SUV, ini adalah simbol dari perubahan besar dalam dunia otomotif. Bayangkan sebuah mobil dengan tenaga buas, fitur mewah, teknologi canggih, dan harga yang jauh lebih bersahabat, kini bersiap menapakkan rodanya di jalanan Indonesia. Great Wall Motors atau GWM melalui sub-brand tank menghadirkan varian spesial GWM Tank 700 yang diberi nama High Forte. Varian spesial dari GWM Tank 700 ini hadir dengan beberapa sentuhan spesial dan memberi kesan yang lebih berbeda dari versi standarnya. Dimulai dari bagian eksterior, varian Tank 700 ini memiliki bentuk body kit yang lebih kekar tapi sporty dengan balutan warna hitam. Bentuk bumper depan dengan tambahan air intake dan splitter di bagian bawahnya, memberi perpaduan tampilan yang sporty dan tangguh. Ubahan lainnya adalah penggunaan model kap mesin yang kini punya lubang air scoop cukup besar untuk memberi tampilan yang tangguh di mobil ini.
serta grill depan yang sebelumnya sewarna bodi, kini dibalut dengan lapisan warna hitam yang cukup sporty. Ubahan lainnya juga hadir dari bagian samping. Ini terlihat dari penggunaan velg dengan pilihan warna gold dan hitam yang cukup unik di mobil ini. Pada bagian belakang ada sebuah spoiler dengan model unik pada bagian atap mobil ini. Selain itu, untuk emblem di bagian belakang menggunakan warna pilihan gold dan hitam yang senada dengan pilihan warna velg mobil. Untuk sektor mesin, GWM Tank 700 ini masih mengandalkan mesin 3000 cc-nya, V6 twin turbo yang dipadu dengan teknologi hybrid. Tenaga yang dihasilkan juga tergolong sangat besar, mencapai 517 horsepower. Mobil ini sendiri diperkenalkan pada acara Guangzhou Auto Show beberapa waktu lalu dan sudah mulai dijual di Tiongkok. Soal harga, GWM Tank 700 ini dibanderol dengan harga 700.000 yuan, atau sudah menyentuh angka 1,5 miliaran rupiah. GAC Trumpci GS8 adalah SUV mewah dan terjangkau yang diproduksi oleh GAC Group pada tahun 2011. GAC Group telah menjual 450.000 unit mobil melalui berbagai merek di Cina. Desain terbaru GAC Trumpci GS8 ini menampilkan garis bodi yang tegas dengan grill depan yang membentuk pola V, dan lampu utama menggunakan 4 buah LED dengan penutup yang terbuka saat mesin dinyalakan. Bemper depan juga memiliki lekukan yang agresif dengan 2 bar LED sebagai lampu kabut. Siluet bodi GS8 mirip dengan Hyundai Palisade dengan desain garis lurus yang memberikan kesan SUV besar. Namun GAC mencoba memberikan sentuhan mewah dengan aksen krom dan bingkai kaca jendela bagian bawah. Semua pilar dilengkapi dengan aksen hitam gloss memberikan kesan atap mengapung. GAC Trumpci GS8 memiliki dimensi panjang 4.980 mm, lebar 1.950 mm, tinggi 1.780 mm, dan jarak sumbu roda 2.920 mm. Dibandingkan dengan Palisade, GS8 memiliki panjang yang sama, tetapi lebih ramping 25 mm dan lebih pipih 30 mm. Bagian belakang GAC Trumpci GS8 memiliki penampilan yang lebih sederhana dengan lampu rem LED yang unik. Di sisi knalpot ganda yang cukup besar menandakan kekuatan mesinnya. Masuk ke interior. Saat masuk ke dalam kabin, GAC Trumpci GS8 menawarkan banyak fitur baru untuk segmen SUV premium. Salah satunya adalah layar sentuh berukuran 14,6 inci yang mencakup berbagai fitur pengontrolan kendaraan dan menggunakan sistem operasi Adigo Gen 4. Layar ini tidak hanya dapat memutar berbagai format audio dan video, tetapi juga mengatur AC dan mengaktifkan GPS. Untuk performa mesinnya, GAC Trumpci GS8 ini dilengkapi dengan mesin bensin 2 liter turbocharged yang dikombinasikan dengan transmisi otomatis 8 percepatan. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga 252 horsepower dan torsi 400 Nm. Terdapat juga varian hybrid yang menggunakan sistem Hybrida XS dari Toyota dengan mesin bensin 2 liter. Mesin Hybrida ini menghasilkan tenaga maksimum 192 horsepower dan torsi 320 Nm.
Soal harga, GAC Trumci GS8 ini memiliki harga yang jauh lebih terjangkau daripada Hyundai Palisade. Sementara Palisade dijual dengan harga mulai dari Rp788 juta hingga lebih dari Rp1 miliar. SUV 7 penumpang asal Cina ini dibanderol sekitar 550 jutaan rupiah untuk varian tertingginya, atau setara dengan Innova Zenix, bahkan lebih murah dari Fortuner maupun Pajero Sport. Dengan tampilannya yang mirip dengan Palisade dan Cadillac Escalade, GAC Trumci GS8 menawarkan pilihan yang lebih terjangkau bagi konsumen yang mencari SUV 7 penumpang dengan fitur mewah dan gaya maco. Kalau sudah meluncur di Indonesia dan Anda membelinya nanti, pesan kami jangan lupa pakai strobo. BYD Denza N9 hadir dengan desain eksterior yang futuristik dan mewah. Dengan grill depan yang besar dan lampu LED tajam, SUV ini tampak gagah dan berkelas. Desain aerodinamisnya memberikan kesan sporty, sementara aksen chrome di berbagai bagian menambah nuansa premium. Denza N9 memiliki dimensi panjang 5.258 mm, lebar 2.030 mm, dan tinggi 1.830 mm. Dengan jarak sumbu roda sepanjang 3.125 mm, SUV ini menawarkan ruang kabin yang sangat luas, cocok untuk keluarga besar atau perjalanan jarak jauh dengan kenyamanan maksimal. Mobil ini menggunakan teknologi lampu LED adaptif yang dapat menyesuaikan pencahayaan sesuai kondisi jalan. Lampu Daytime Running Light atau DRL juga hadir untuk meningkatkan visibilitas dan estetika kendaraan. Salah satu fitur yang menarik adalah sunroof panoramik luas yang membentang dari baris pertama hingga ketiga. Fitur ini memberikan kesan kabin yang lebih lega dan meningkatkan pengalaman berkendara. Masuk ke dalam kabin, Denza N9 menawarkan interior dengan bahan kulit premium dan trim kayu berkualitas tinggi. Dashboardnya dilengkapi dengan layar sentuh besar serta sistem pencahayaan ambient yang dapat diatur sesuai suasana hati Anda. SUV ini mengusung konfigurasi 6 kursi dengan model Captain Seat di baris kedua. Kursi ini dilengkapi dengan fitur pijat, ventilasi, dan pemanas. Denza N9 memiliki layar sentuh besar di tengah dashboard yang berfungsi sebagai pusat kendali utama. Layar ini mendukung berbagai fitur seperti navigasi, hiburan, serta kontrol kendaraan berbasis AI yang responsif. Untuk pengalaman audio terbaik, SUV ini dibekali sistem suara premium dari Dynaudio dengan 14 speaker berkualitas tinggi. Suara yang dihasilkan jernih dan mendalam. Denza N9 sudah dilengkapi dengan sistem bantuan berkendara tingkat lanjut atau Full ADAS, termasuk Adaptive Cruise Control, Lane Keeping Assist Automatic Emergency Braking, dan Park Assist otomatis. Mobil ini menggunakan sistem hybrid yang menggabungkan mesin bensin 2 liter turbocharged bertenaga 204 horsepower dengan 3 motor listrik yang menghasilkan total daya gabungan hingga 925 horsepower. SUV ini dilengkapi dengan baterai Blade berkapasitas 46,9 kWh yang memungkinkan jarak tempuh hingga 200 km dalam mode listrik penuh. Saat dikombinasikan dengan mesin bensin, total jangkauannya bisa mencapai 1.300 km. Dilengkapi dengan 10 airbag di seluruh kabin, Denza N9 memastikan perlindungan maksimal bagi seluruh penumpang.
Selain itu, terdapat fitur keselamatan tambahan seperti kontrol traksi, ABS, dan sistem pemantauan blind spot. Dengan semua fitur mewah dan performa luar biasa ini, harga Denza N9 di Cina berkisar 540.000 yuan atau sekitar 1,2 miliar rupiah. Namun jika masuk ke Indonesia dengan skema insentif kendaraan listrik, harganya bisa jauh lebih kompetitif, bahkan berpotensi di bawah harga SUV premium seperti Lexus RX. Secara keseluruhan, BYD Denza N9 adalah SUV mewah yang menawarkan kombinasi desain premium, teknologi canggih, serta performa luar biasa dengan harga yang jauh lebih terjangkau dibanding pesaingnya. Jika benar-benar masuk ke Indonesia, SUV ini bisa menjadi pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan mobil mewah dengan efisiensi tinggi dan fitur modern, namun harga murah. Pabrikan otomotif Korea Selatan, Hyundai telah merilis Palisade generasi terbaru. SUV 3 baris baru ini lebih mewah dan elegan. Bahkan, Palisade terbaru ini mengikuti garis desain Hyundai Santa Fe terbaru yang berbentuk kotak. Palisade ini memiliki ukuran yang sedikit lebih luas dari sebelumnya. Hal ini membuat mobil ini bisa menambah kapasitas tempat duduk yang kini lebih panjang 65 mm menjadi 5060 mm. Dan jarak antara rodanya juga lebih lebar 70 mm menjadi 2970 mm. Untuk desain, all new Hyundai Palisade ini memiliki grill lebar sekali. Dan lampu yang terlihat menyala di pinggiran mukanya adalah DRL. Bukan main, dari jauh pasti sudah terlihat mengintimidasi. Dari samping, all new Hyundai Palisade terlihat lebih mengotak dibanding Hyundai Palisade yang ada sekarang. Bentuk lampu belakang yang bertumpuk serasi dengan DRL di depan tadi. Penggunaan warna metal di pilar D yang menjalar ke sisi atap beserta pelek multi-spoke membuat mobil terlihat elegan dan mahal. Atapnya juga dilengkapi dengan kaca panoramik dan beberapa tonjolan yang berfungsi membantu aerodinamika, plus roof rail. Di dalam kabin dibuat nyaman seperti lounge. Selain itu juga ditemukan dashboard berbentuk puter balik yang khas, dengan instrumen 12,3 inci dan layar infotainment. Urusan keamanan, Hyundai menyediakan kantung udara atau airbag di bagian depan yang telah diperbesar. Ini memberikan perlindungan untuk ketiga penumpang di depan. Sementara itu, kursi di baris kedua dapat digeser, direbahkan, dan dilipat secara elektrik. Pada model 7-seater, sandaran tangan memiliki kontrol tambahan dan tersedia juga fungsi pijat opsional. Untuk pertama kalinya, Palisade dilengkapi dengan suspensi yang dikontrol secara elektronik. Sistem ini menggunakan sensor dan navigasi untuk memprediksi kondisi jalan dan menyesuaikan gaya peredamannya, sehingga mengurangi guncangan dan tubuh mobil yang bergoyang dan dapat meningkatkan kenyamanan. Soal performa, sebelumnya Palisade menggunakan mesin V6 bensin 3,8 liter dan turbo diesel 2,2 liter. Namun kini digantikan oleh mesin 2,5 liter turbocharged 4 silinder. Untuk versi hybrid, Palisade menggunakan mesin 2,5 liter yang sedikit lebih kecil. Mesin ini menghasilkan 262 horsepower pada 5.800 rpm dan torsi 353 Nm. Mesin bensin ini digabungkan dengan motor listrik yang dapat menghasilkan tenaga 73 horsepower dan torsi 264 Nm.
Dilengkapi transmisi otomatis 6 kecepatan, mobil ramah lingkungan ini dibekali baterai berkapasitas 1,65 kWh yang dapat menghasilkan total tenaga sistem sebesar 334 horsepower. Dengan menampung bahan bakar 72 liter, Hyundai mengklaim mobil ini bisa menempuh lebih dari 1.000 km. Sementara untuk versi mesin bensin, Palisade mengganti mesin menjadi V6 3,8 liter. Meskipun mengurangi 2 silinder dan volume lebih dari 1 liter, mesin ini memiliki output lebih tinggi sebesar 281 PS pada 5.800 rpm dan torsi 422 Nm antara 1.700 dan 4.000 rpm. Mesin ini dipadukan dengan transmisi otomatis 8 percepatan dan memiliki efisiensi bahan bakar gabungan sebesar 9,7 km per liter. Baik versi mesin bensin maupun hibrida, Hyundai menawarkan sistem penggerak roda depan atau semua roda. Soal harga, Palisade terbaru ini dibanderol mulai dari 460 hingga 610 juta rupiah untuk model bensin. Sementara untuk model hibrida, harga mulai dari 49 juta won atau 550 hingga 710 juta rupiah. Mobil ini memadukan desain yang kokoh dengan kesan mewah, dengan bodi yang panjang dan roda yang besar, memberikan tampilan yang mengesankan. Pada bagian eksteriornya sendiri, SUV BJ40 SE ini sangat mirip dengan Rubicon. Di bagian depannya sudah menggunakan lampu model kotak LED serta memiliki kap mesin berotot. Untuk bagian sisi samping memang terlihat sangat mirip juga dengan Rubicon. Overfender yang besar dan ban besar serta atapnya yang rata. Pada bagian kaki-kakinya sendiri, mobil ini diberi velg berukuran 17 inci dan ban berukuran 265 per 65. Mobil ini juga memiliki dimensi panjang 4.350 mm, lebar 1.925 mm, tinggi 1.865 mm, serta wheelbase 2.465 mm. Sedangkan di bagian belakang terdapat stop lamp LED. Nama BJ40 SE dan ban cadangan yang terletak di tengah pintu. Masuk ke interior. Interiornya sendiri terlihat antara kolaborasi antara Rubicon dan Mercedes. Di bagian dashboardnya sendiri dilengkapi dengan berbagai tombol yang mendukung Anda ketika melakukan off-road. Serta terdapat sebuah entertainment layar sentuh berukuran 12,6 inci yang memiliki desain floating untuk mempercantik dashboard mobil ini. Pada bagian lingkar kemudinya sudah didesain dengan model kekinian ditambah tombol kemudinya dan speedometer yang sudah digital berukuran 10 inci. Serta sudah dilengkapi 6 buah speaker dengan stereo surround sound system. Bicara fitur, SUV hardcore off-road urban ini sudah dilengkapi dengan fitur dasar yang lengkap, seperti ABS+, EBD, ESP, EBA, dan sebagainya. Ditambah lagi dengan fitur Auto Hold, Snow, dan Sport Mode, One Button Start System, Dual Airbags, dan masih banyak lagi.
Mengulik soal spesifikasi VinFast VF9 akan menggunakan baterai jenis lithium-ion berkapasitas 123 kWh yang sudah dibekali teknologi fast charging. Berdasarkan klaim, daya jelajahnya dalam sekali isi daya penuh bisa tembus hingga 531 km, setara dengan perjalanan Jakarta-Jogja. Daya baterai tersebut kemudian dikawinkan dengan dinamo listrik berkekuatan 330 kW, sehingga mampu menghasilkan tenaga setara 402 horsepower dan torsi 620 Nm. Keunikan lain dari VinFast VF9 adalah dari segi desain eksterior, yang dikerjakan oleh Pininfarina, perusahaan spesialis desain mobil asal Italia. Desain eksterior mobil ini cukup elegan dengan garis-garis tegas dan lampu LED yang mencolok dan arogan. Dimensinya luas sehingga memberikan ruang yang nyaman untuk pengemudi dan penumpang. Salah satu keunggulan VF9 adalah fitur-fitur teknologi yang ditanamkan di dalamnya. Mobil ini dilengkapi dengan layar sentuh berukuran besar sebagai pusat kendali, sistem navigasi yang canggih, konektivitas yang memungkinkan pengguna menghubungkan smartphone mereka, dan sistem keselamatan yang lengkap. Selain itu, VF9 juga memberikan pengalaman berkendara yang nyaman berkat suspensi yang baik dan ruang kabin yang kedap suara. Seluruh fitur dan sistem yang ada di mobil ini dirancang untuk memberikan kenyamanan dan keamanan pengemudi dan penumpang. Lalu bagaimana menurut pendapat Anda mengenai dari 10 SUV tangguh yang akan siap meluncur di Indonesia ini? Jika ada yang beri Anda gratis, Anda pilih mana? Mohon sampaikan di kolom komentar.